Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang konsep pembangunan ekonomi. Pokok bahasan kali ini ada 3, yaitu pembangunan ekonomi meliputi pengertian, tujuan, indikator, masalah pokok, hambatan-hambatan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Itu meliputi pengertian, faktor yang mempengaruhi, mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Terus yang ketiga, permasalahan dan cara mengatasinya. Itu ada pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu pembangunan ekonomi. Pengertiannya, menurut Todaro, pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari pembangunan ekonomi itu meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok hidup, meningkatkan standar hidup, memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu, serta bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga, indikator. Secara garis besar, indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan meliputi berikut ini. Yang pertama, indikator ekonomi. Itu diantaranya ada laju pertumbuhan ekonomi dan produk nasional bruto per kapita. Yang kedua, ada indikator sosial. Diantaranya indeks pembangunan manusia, indeks mutu hidup. Yang keempat, masalah pokok pembangunan. Itu ada kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, pengangguran, dan inflasi. Selanjutnya, hambatan dalam pembangunan. Yang pertama, ada perkembangan penduduk yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Itu biasa terjadi di negara-negara miskin ataupun berkembang seperti Indonesia ini. Terus ada perekonomian yang bersifat dualistik, pembentukan modal yang rendah, struktur ekspor yang didominasi ekspor bahan mentah, dan proses sebab akibat kumulatif. Yang kedua, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengertiannya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada 2, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Kalau yang ekonomi ada sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja, dan skala produktif. Yang non-ekonomi ada manusia, sosial, budaya, politik, dan administratif. Selanjutnya, cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada cara tahunan. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Itu sudah ada keterangannya. Selanjutnya, cara rata-rata setiap tahun. Ini sudah saya jelaskan di PPT, bisa dilihat sendiri. Oke, ketiga itu ada cara compounding factor. Dilihat baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu permasalahan ekonomi dan cara mengatasinya. Yang pertama ada pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran
itu sangat apa ya, sangat menjadi masalah di negara-negara berkembang maupun negara miskin. Meskipun di negara maju juga ada pengangguran, tapi mungkin tidak banyak sebanyak di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan suatu negara, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak-dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya ada dampaknya. Dampak dari pengangguran itu apa saja sih? Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah, investasi dan pembentukan modal rendah, sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Selanjutnya, jika ada dampak, mesti ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian, melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, ini sangat penting dilakukan dalam era globalisasi yang persaingannya itu sangat ketat. Selanjutnya, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Oke, itu tadi pembahasan mengenai pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kalian mencari contoh-contoh tadi yang seberapa tadi. Sebentar ya. Ini yang mengukur laju pertumbuhan ekonomi kan ada 3. Ada cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara compounding faktor. Kalian cari tentang soal-soal yang mengenai tadi 3 cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Oke anak-anak, itu saja yang dapat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti tolong video ini diputar di depan kelas. Nanti ketuanya mengkondisikan teman-temannya untuk siap menerima pelajaran. Terus nanti video ini ditampilkan di depan kelas. Tolong jaga situasi di dalam kelasnya ya, jangan rame. Sekalian Bapak minta maaf kepada kalian karena tidak bisa mendampingi kalian langsung. Karena hari ini Bapak ada tugas dari kepala sekolah untuk ke luar kota, jadi Bapak tidak bisa mendampingi kalian secara langsung. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.